Di sebuah desa kecil yang sederhana, hiduplah seorang pemuda bernama Rio. Ia bukan siapa-siapa di mata banyak orang. Hanya anak dari seorang penjual tahu keliling yang setiap pagi mendorong gerobak tua menyusuri jalanan berdebu. Ayahnya dikenal jujur, pekerja keras. Tapi hidup mereka tetap jauh dari kata cukup. Sejak kecil, Rio sudah terbiasa bangun sebelum matahari terbit. Ia membantu ayahnya menggoreng tahu, membungkusnya lalu ikut mendorong gerobak. Tangan Rio yang masih muda sudah terbiasa dengan panas minyak dan kasar roda besi. Namun di balik kesederhanaan itu, Rio menyimpan sesuatu yang tak banyak orang tahu, mimpi besar, dan juga cinta. Perempuan itu bernama Shirley. Shirley adalah gadis yang berbeda. Ia anak dari keluarga yang cukup berada di desa itu. Cantik, pintar, dan selalu menjadi pusat perhatian. Rio mengenalnya sejak mereka masih sekolah bersama. Sejak saat itu, diam-diam Rio menyimpan perasaan. Setiap kali Shirley lewat hati Rio bergetar dan ia pun tak memahami perasaannya. Rio tak pernah berani mengungkapkan secara langsung. Tapi caranya sederhana. Ia selalu memastikan tahu yang ia jual ke rumah Shirley adalah yang paling bagus. Kadang mereka berbincang singkat. "Rio, kamu capek ya bantu ayah terus?" tanya Shirley suatu sore. Rio hanya tersenyum. "Gak apa-apa, yang penting bisa bantu orang tua." Shirley mengangguk, tapi tatapannya sulit ditebak. Waktu berlalu. Mereka tumbuh dewasa. Perasaan Rio tak pernah berubah. Justru semakin dalam. Hingga suatu hari, Rio memberanikan diri. Sore itu, langit berwarna jingga. Rio berdiri di depan rumah Shirley dengan tangan gemetar. Ia membawa sekantong tahu goreng, bukan untuk dijual, tapi sebagai alasan. Ketika Shirley keluar, Rio menarik napas panjang. "Shirley, aku mau ngomong sesuatu." Shirley menatapnya, sedikit heran. "Apa, Rio?" Rio menelan ludah. Aku suka sama kamu." "Sudah lama. Aku tahu aku bukan siapa-siapa. Tapi aku serius." Belum sempat Rio menyelesaikan kalimatnya, Shirley terdiam. Wajahnya berubah. Bukan marah, tapi seperti sedang menimbang sesuatu. "Rio," katanya pelan, "kamu orang baik." Tapi itu terasa seperti pisau bagi Rio. "Aku nggak bisa," lanjut Shirley. "Aku pengen masa depan yang jelas." Rio mencoba tersenyum, meski hatinya runtuh. "Maksudnya?" Shirley menarik napas. "Aku lagi dekat sama Diko." Nama itu seperti petir di siang bolong. Diko adalah pemuda desa yang baru saja lulus P3K, pegawai pemerintah dengan gaji tetap dan status yang dianggap menjanjikan. Banyak orang memujinya. Ia dianggap berhasil. Dia punya pekerjaan tetap, kata Shirley. "Aku butuh kepastian, Rio." Rio terdiam. Dunia seakan berhenti. Ia ingin berkata bahwa ia juga punya mimpi. Bahwa ia juga ingin sukses. Tapi kata-kata itu terasa kecil dibanding kenyataan yang ada. "Aku ngerti," kata Rio akhirnya. Meski suaranya hampir tak terdengar. Sejak hari itu, Rio berubah. Ia tetap membantu ayahnya. Tetap berjualan tahu. Tapi dalam diam, ia mulai berpikir lebih jauh. Penolakan itu bukan hanya menyakitkan, tapi juga membuka matanya. Ia sadar, dunia tidak cukup hanya dengan kerja keras biasa. Rio mulai mencoba hal baru. Ia belajar dari siapa saja, dari pedagang di pasar, dari video di ponsel bekasnya, bahkan dari kegagalan-kegagalan kecil yang ia alami. Ia mulai memodifikasi usaha tahu ayahnya. Awalnya sederhana, mengemas tahu dengan lebih menarik. Lalu ia mencoba menjual tahu crispy dengan berbagai varian rasa. Ia keliling ke sekolah-sekolah, menawarkan produknya. Banyak yang menolak, banyak yang meremehkan. "Tahu doang kok macam-macam," kata seseorang. Rio hanya tersenyum. Tahun pertama sangat berat. Ia hampir menyerah berkali-kali. Tapi setiap kali ia ingat bagaimana dirinya pernah dianggap tidak punya masa depan. Ia bangkit lagi. Perlahan, usahanya mulai berkembang. Ia tidak lagi hanya berjualan keliling. Ia membuka lapak kecil. Lalu satu lapak menjadi dua. Dua menjadi 5. Ayahnya yang dulu mendorong gerobak ini hanya duduk di rumah.
tersenyum melihat anaknya. Ia mulai mempekerjakan orang. "Bapak bangga sama kamu, Rio," katanya suatu malam. Rio hanya menunduk. "Belum, Pak." Rio masih mau lebih. Dan ia benar-benar melangkah lebih jauh. Tahun demi tahun berlalu. 5 tahun kemudian, nama Rio mulai dikenal. Ia bukan lagi anak penjual tahu. Ia adalah pemilik usaha kuliner yang berkembang pesat di kota-kota sekitar. Brand tahu crispy miliknya punya banyak cabang. Ia bahkan mulai merambah bisnis lain. Suatu hari, Rio pulang ke desa. Ia datang bukan dengan gerobak, tapi dengan mobil. Namun sikapnya tetap sama, rendah hati. Desa itu tak banyak berubah. Tapi orang-orang melihat Rio dengan cara yang berbeda. Dan di antara semua itu, ada satu pertemuan yang tak terduga. Shirley. Mereka bertemu di sebuah acara desa. Shirley terlihat berbeda, masih cantik, tapi wajahnya menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. "Rio," katanya, sedikit ragu. Rio tersenyum. "Shirley." Mereka duduk dan berbincang. Dari obrolan itu, Rio mengetahui bahwa hidup Shirley tidak seindah yang ia bayangkan dulu. Diko memang punya pekerjaan tetap, tapi kehidupan mereka tidak berkembang seperti yang diharapkan. Banyak tekanan, banyak keterbatasan. "Aku lihat kamu sekarang," kata Shirley pelan, "kamu hebat, Rio." Rio tersenyum tipis. "Hidup ya gitu. Kadang harus jatuh dulu." Shirley menatapnya lama. "Dulu, aku salah ya?" Rio tidak langsung menjawab. Ia menatap langit senja, warna yang sama seperti hari ia menyatakan perasaan dulu. "Bukan soal salah atau benar," katanya akhirnya. "Kita cuma memilih jalan masing-masing." Shirley menunduk. "Kalau waktu bisa diulang," Rio tersenyum, "kali ini lebih tulus." "Sayangnya nggak bisa," katanya. Ada jeda di antara mereka. Namun kali ini, bukan Rio yang berharap. Ia sudah melewati semuanya, rasa sakit, perjuangan, dan pembuktian. Ia tidak lagi berjalan untuk mendapatkan pengakuan orang lain. Ia berjalan karena ia tahu siapa dirinya. Sebelum berpisah, Shirley berkata, "Aku bangga sama kamu, Rio." Rio mengangguk. "Terima kasih." Ia tidak membawa pulang penyesalan. Tidak juga dendam. Yang ia bawa hanyalah satu hal, pelajaran bahwa harga diri tidak ditentukan oleh siapa yang menerima kita, tapi oleh seberapa jauh kita mau berjuang untuk diri sendiri. Malam itu, Rio berdiri di depan rumah lamanya. Tempat di mana semuanya dimulai. Dari seorang anak penjual tahu, menjadi seseorang yang membuktikan bahwa masa depan tidak ditentukan oleh keadaan awal, tapi oleh keberanian untuk terus melangkah. Dan kali ini, Rio tersenyum, bukan karena cinta yang dulu ia kejar, tapi karena ia akhirnya menemukan dirinya sendiri.